Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad J. Zaidan dengan NPM 2020 Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka atau bab 2 yang dibuat oleh saya sendiri. Dengan metodenya yaitu waktu itu dengan tema kualitas, dan metodenya sendiri itu Six Sigma dan Value Stream Mapping. Di sini untuk kajian pustakanya sendiri ada yang satu yaitu ada penjelasan tentang kualitas sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk kepuasan yang diberikan pada pelanggan untuk pemenuhan kebutuhan ataupun persyaratan. Sedangkan pengendalian kualitas sendiri yaitu kegiatan pemeriksaan atau analisa yang dilakukan pada bahan baku dan barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga dengan jalannya pemeriksaan yang teliti diharapkan produk bisa dapat dihasilkan atau sesuai dengan apa yang kita minta atau sesuai dengan kualitas standar. Untuk kualitas produk sendiri memerlukan komitmen perusahaan dalam rangka memastikan produk yang ditawarkan kepada konsumen, yang mana kualitas produk sendiri itu dipengaruhi oleh bahan baku material yang dipakai serta alat produksi dan sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas produk tersebut, dan lingkungan kerjanya juga. Proses produksi yang diterapkan ini supaya diupayakan selalu melakukan perbaikan dan berkelanjutan terhadap proses yang ada. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam sebuah pemasaran produk. Nah, di sini untuk yang kedua itu ada metodenya yaitu Six Sigma. Six Sigma sendiri itu metode komprehensif atau fleksibel yang terukur untuk mencapai dan mempertahankan serta memaksimalkan kesuksesan bisnis yang semakin kompetitif. Sigma sendiri yaitu pendekatan peningkatan kualitas yang secara sistematis dan efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan penggunaan berbagai teknik analisis statistik. Oleh karenanya Six Sigma sendiri itu memiliki dua pengertian, yaitu Sigma sebagai filosofi untuk berbagai perbaikan berkelanjutan dalam mereduksi produk cacat, dan Sigma juga sebagai alat teknis untuk mengukur jumlah cacat produk. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mengurangi varian proses dengan menghilangkan cacat yang mengganggu kepuasan pelanggan sendiri dalam pembelian produk. Kombinasi Six Sigma dan Value Stream Mapping itu dapat menurunkan lead time, proses pengiriman, upaya peningkatan menuju target Six Sigma yang dilakukan menggunakan dua metodologi, yaitu DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Langkah-langkah DMAIC sendiri yaitu Define sendiri yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam menyelesaikan tahap ini, untuk melakukan identifikasi aktivitas produksi dan waste serta mengetahui aliran material. Measure sendiri yaitu mengukur kondisi perusahaan dan melakukan perhitungan nilai DPM untuk mengetahui tingkat Sigma, serta proses Analyze. Pada tahap ini itu analisa penyebab terjadinya produk cacat sehingga dapat mengetahui apa saja masalah yang dihadapi dan bagaimana solusi perbaikannya. Tahap improve sendiri itu membangun rencana tindakan untuk meningkatkan kualitas dengan cara menghilangkan akar-akar penyebab masalah dan mencegahnya penyebab masalah muncul kembali. Kontrol sendiri itu untuk mengevaluasi dan monitor hasil dari tahap improve sebelumnya atau hasil implementasi yang dilakukan. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perbaikan semuanya itu berjalan dengan semestinya. 3.
VSM atau Value Stream Mapping. Value Stream Mapping itu salah satu alat yang digunakan untuk penerapan lean manufacturing. Pemanfaatan VSM sendiri itu lebih sekedar alat yang bagus untuk identifikasi pemborosan atau waste, tetapi juga membantu lihat proses yang saling berkaitan dengan membayangkan value stream mapping yang di lean di masa mendatang. Value stream mapping sendiri itu bisa mengoptimalkan sumber daya melalui eliminasi kegiatan yang tidak bernilai tambah dan untuk meningkatkan produktivitas daya saing industri. Dan VSM sendiri itu metode yang sukses digunakan secara internasional, biasanya diterapkan dalam proyek tunggal, berdampak inovatif tinggi dan dikembangkan arah perbaikan yang berkelanjutan. VSM merupakan suatu tool yang dipakai dalam lean manufacturing untuk membantu dalam memahami material maupun informasi dalam suatu proses. Dengan VSM dapat diketahui aktivitas yang memberi nilai tambah. Adapun indeks pengukuran VSM sendiri secara detail yaitu sebagai berikut. Menurut W 2009 itu ada FTT, first time truth, itu presentasi unit yang sesuai dengan standar kualitas pada saat pertama proses. Yang kedua itu BTS, build to schedule, yaitu pembuatan penjadwalan untuk melihat eksekusi rencana pembuatan produk yang tepat pada waktu dan yang benar. DTD yaitu dock time, yaitu waktu antara unloading raw material dan selesainya produk jadi untuk siap kirim. OEE atau overall equipment effectiveness itu mengukur ketersediaan, efisiensi dan kualitas. Yang kelima itu value rate atau rasio, itu persentase dan seluruh kegiatan yang value added. Indikator lainnya yaitu total waktu kerja dikurang waktu istirahat. Bagian dari VSM sendiri itu ada aliran proses produksi, yaitu aliran material terletak di antara informasi dan timeline. Aliran proses digambar dari kiri ke kanan. Aliran komunikasi yaitu terletak di bagian atas. Adanya aliran informasi ini dapat melihat seluruh jenis informasi komunikasi baik formal maupun informal. Yang ketiga itu garis waktu. Garis waktu tersebut ini terdapat serangkaian garis yang mengandung informasi penting dalam VSM tersebut, biasanya disebut dengan timelines. Kedua garis timeline itu digunakan sebagai dasar perbandingan dari perbaikan yang diimplementasikan. Ya, untuk kerangka berpikirnya yaitu di sini kerangka berpikirnya belum diketahui. Kalau identifikasinya belum diketahui hasil jika banyak penumpang KRL berpindah ke transportasi umum lainnya, serta kualitas apa yang diperbaiki pihak PT KCI untuk menarik masyarakat naik transportasi umum. Data yang diperoleh itu menggunakan metode Six Sigma untuk dianalisis dan kemudian diidentifikasi menggunakan value stream mapping. Pengolahan data sendiri yaitu diperoleh dari data dari tahun 2018, data penumpang 2018 selama 1 tahun, naik turun penumpang. Metode ini penelitiannya menggunakan Six Sigma dan pendekatan melalui value stream mapping. Analisis dilakukan menggunakan data dari tahun 2018 selama 1 tahun, dianalisis dengan metode Six Sigma dan value stream mapping. Kesimpulan dengan metode Six Sigma value stream mapping diharapkan perbaikan kualitas jasa transportasi khususnya KRL memberikan sesuai yang membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, di sini ada penelitian relevannya. Di sini saya memakai 4 jurnal dan 1 skripsi. Itu dari jurnal Aris Trimajoko, Dimas Munizin Hidayat dan Suwandi dengan tahun 2020. Nama jurnalnya IJN. Judulnya metode value stream mapping dan Six Sigma. Rahayu kasana Grace.
Deko Joba dan Argen Margawati tahun 2022, Insologi jurnalnya. Untuk yang ketiga itu Reni Dwi Astuti Latifur Rahman 2020, nama jurnalnya GC, Jurnal Integrasi Sistem Industri, volume 7. Nah yang keempat itu Robin Helena Juliana Kristiana dan Karla Olivia Doali tahun 2022, jurnalnya itu Jurnal Mitra Teknik Industri. Dan yang kelima itu skripsinya dari Zikri Arich Firdaus tahun 2018 dengan judul Identifikasi Wastu dengan Pendekatan Velocity Mapping Bagian Sanding Balikan Flow Counter Studi, kasusnya itu PT Yamaha Indonesia. Sekian presentasi kerangka berpikir kajian pustaka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.